Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah masih melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita. Dengan itu semua kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis yang mulia ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita sepenuhnya mudah-mudahan setiap amalan ibadah kita, wabil khusus amalan di bulan Ramadan ini, senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memberikan suri tauladan contoh yang terbaik kepada seluruh umat manusia, wabil khusus pada seluruh umat Islam. Dengan diutusnya Rasulullah kita bisa mengetahui syariat-syariat Islam, kita bisa mengetahui perintah Allah dan mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, tak terasa sepertinya bulan puasa itu baru kemarin kita laksanakan. Tapi kalau dihitung-hitung ternyata sudah separuh perjalanan di bulan Ramadan ini. Sebagai ciri dari orang-orang beriman, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, orang beriman itu ketika menyambut bulan Ramadan dengan sepenuh hati, dengan sukaria, dengan semangat di dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin di awal-awal bulan Ramadan mungkin kita giat dan semangat, bahkan hampir di masjid-masjid, di musola penuh orang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus dilakukan oleh orang-orang mukmin, semangat. Dan semangat ini tidak hanya ada di awal bulan Ramadan saja. Sampai nanti di akhir bulan Ramadan pun kita tetap semangat di dalam melaksanakan ibadah itu, dan kita tidak rela kalau Ramadan ini meninggalkan kita para jamaah. Oleh karena itu di separuh perjalanan ini mari kita lebih semangat lagi dalam beramal. Lebih semangat lagi di dalam memperbaiki diri kita. Sudahkah dalam separuh perjalanan di bulan Ramadan ini kita sudah benar-benar dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini? Karena bisa jadi para jamaah, bulan Ramadan yang kita lakukan ini hari ini adalah hari terakhir bagi kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan.
Karena tidak ada jaminan kita nanti bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Tidak ada jaminan. Ayo di separuh perjalanan ini kita introspeksi diri. Dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini. Keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan di bulan ini. Sudahkah kita sambut dengan baik kemuliaan dan keberkahan dan maghfirah Allah ini? Sehingga kita nanti setelah melaksanakan ibadah ini benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Ayo di separuh perjalanan ini kita lebih semangat lagi dalam beramal. Lebih-lebih dalam bersedekah. Karena kita hari ini ditakdirkan oleh Allah, kita mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Bifadlillahi wa birahmatih. Kita bisa hadir di sini. Mari kita perbaiki ibadah kita. Kita perbanyak sedekah kita. Sedekah tidak hanya dengan harta para jamaah. Tidak hanya sekedar dengan harta. Oleh karena itu, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa sahabat yang protes kepada Nabi. Karena dalam hal sedekah ini merasa iri. Iri kepada siapa? Iri kepada orang-orang yang kaya. Sahabat ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ada apa? Saya ini merasa iri dengan orang-orang kaya." "Lu kenapa?" "Begini ya Rasul, saya sholat, orang-orang kaya juga bisa sholat, melaksanakan sholat juga. Saya puasa, orang-orang kaya pun juga bisa melaksanakan puasa itu ya Rasul. Tapi gilirannya orang-orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya. Saya tidak bisa bersedekah ya Rasul. Saya tidak bisa beramal baik seperti orang-orang kaya yang lakukan itu ya Rasul." Apa jawab Rasul? "Alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih." Bukankah Allah telah menjadikan kepada kamu sedekah dengan hal yang lain? Apa itu ya Rasul? Kata Rasul, likulli tasbih sedekah, wa likulli tahmid sedekah, wa likulli tahlil sedekah, wa likulli takbir sedekah, wa amru bil ma'ruf sedekah, wa nahyu 'anil munkar sedekah. Kata Nabi, bukankah Allah telah menjadikan kepadamu beberapa sedekah yang bisa kamu lakukan? Apa itu ya Rasul? Setiap tasbih yang kau ucapkan itu adalah sedekah. Dan setiap tahmid alhamdulillah itu juga sedekah. Walikulli tahlil la ilaha illallah, ucapan itu juga sedekah. Walikulli takbir Allahu akbar, itu juga sedekah. Menyeru kepada kebaikan juga sedekah. Mencegah seseorang untuk berbuat hal-hal yang tidak baik itu pun juga sedekah. Kenapa itu tidak kau lakukan, kata Rasul? Para jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Artinya mari di kesempatan yang mulia ini kita perbaiki diri kita, mulai dari pendengaran kita, mulai dari penglihatan kita, hati kita, dan lisan kita. Mari kita gunakan dengan membaca kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat tahmid, tahlil dan takbir, yang itu menjadi investasi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini mudah sekali kita ucapkan, ringan sekali kita ucapkan, tapi berat dalam pelaksanaannya para jamaah. Manusia lebih suka dan lebih ringan dalam memberikan penilaian kepada orang lain. Berbicara ke sana kemari tanpa arti. Tapi dengan menggunakan dan mengucapkan 4 kalimat ini saja, manusia berat dalam melaksanakannya. Padahal itu kata Rasul, itu masuk dalam sedekah. Itu masuk dalam sedekah. Mari di kesempatan yang mulia ini, di separuh perjalanan di bulan Ramadan ini, kita lebih semangat, kita gemar dalam bersedekahkan, baik dengan harta kita, baik dengan amalan kita. Apapun yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, kita lakukan. Karena ini adalah investasi kita para jamaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, agar lisan kita, pendengaran kita, hati kita, tangan kita, kaki kita ini senantiasa diberi oleh Allah petunjuk, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat wabil khusus kepada diri pribadi saya, agar kita lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.